Kami panggil perkara nomor 7 garing Perdata Khusus HKI garing Cipta garing 2017 garing PN Niaga Surabaya atas nama PT Intersport Marketing diwakili Iman Syah Budianto atau kuasanya sebagai penggugat dengan PT Maha Sukses diwakili Fajar Hermansyah atau kuasanya sebagai tergugat untuk memasuki ruang sidang 1. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat perkara. Dalam tingkat pertama, perkara nomor 7 garing Perdata Khusus HKI garing Cipta garing 2017 Pengadilan Negeri Niaga Surabaya pada hari Senin tanggal 8 November 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tok, tok, tok. Selanjutnya, saya ingin menanyakan identitas lengkap pihak penggugat atau perwakilannya. Selamat pagi, saudara penggugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Saya akan mengecek identitas saudara. Baik, Yang Mulia. Siapa nama saudara? Nama saya Iman Syah Budianto, Yang Mulia. Berapa umur saudara? Umur saya 46 tahun. Di mana sekarang saudara bertempat tinggal? Di Jalan Bypass Murah, Rais 128E, Kumpul Nusa Dua, Kabupaten Bandung, Bali. Baik. Nah, saudara dalam persidangan ini akan maju sendiri atau ada perwakilan? Saya akan dibantu oleh pengacara saya. Nah, terima kasih. Saudara yang mewakili. Yang Mulia. Dapatkah saudara tunjukkan surat kuasa untuk mewakili klien Anda? Ya, Yang Mulia. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Hakim Anggota 1 untuk menanyakan identitas lengkap saudara tergugat. Untuk Hakim Anggota 1, silakan. Baik, selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Saya akan mengecek identitas saudara. Baik. Siapa nama saudara? Saya Fajar Hermansyah, Apa umur saudara? 1 tahun, Pak. Di mana sekarang saudara bertempat tinggal? Saya tinggal di Jalan Mawar nomor 28, Geraha Indah Denpasar, Bali. Saudara dalam persidangan akan maju sendiri. Tidak, Pak. Saya akan dibantu dengan pengacara saya. Baik, terima kasih saudara yang mewakili. Benar, Yang Mulia. Dapatkah saudara tunjukkan surat kuasa untuk mewakili klien? Ya, Yang Mulia. Saudara-saudara sekalian, sebelum perkara ini akan kami periksa, saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kembali makna dari adanya kasus ini. Jika ada perselisihan atau permasalahan harus mampu dikendalikan dan diselesaikan secara baik-baik. Untuk kasus ini, menurut saya bisa saudara-saudara penggugat dan tergugat menyadari, marilah diselesaikan secara damai. Bagaimana, saudara penggugat? Yang Mulia, sebenarnya klien saya sudah berusaha untuk melakukan musyawarah untuk menyelesaikan perkara ini dengan kepihakan. Namun pihak tergugat selalu menghindari, Yang Mulia. Bagaimana saudara tergugat? Yang Mulia, saya sependapat dengan Bapak Hakim. Sebenarnya saya kaget dan saya sangat sesalkan pemohon mengajukan perkara ini ke pengadilan. Kalau memang menggugat tidak mau berdamai, maka kami akan meneruskan kasus ini untuk diperiksa. Baiklah, untuk persidangan kali ini dirasa cukup dan dilanjutkan sidang berikutnya dengan agenda pembacaan hasil perdamaian dan gugatan dari penggugat. Sidang Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 7 garing Perdata Khusus HKI garing Cipta garing 2017 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya sidang dinyatakan ditutup. Tok. Kami panggil perkara nomor 7 garing Perdata Khusus HKI garing Cipta garing 2017 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya atas nama PT Intersport Marketing diwakili Iman Syah Budianto atau kuasanya sebagai penggugat dengan PT Maha Sukses diwakili Fajar Hermansyah atau kuasanya sebagai tergugat untuk memasuki ruang sidang 1. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 7 garing Perdata Khusus HKI garing Cipta garing 2017 Pengadilan Negeri Niaga Surabaya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tok, tok, tok. Saudara penggugat dan tergugat, dari hasil sidang pertama yang Majelis Hakim terima ternyata tidak dapat dicapai kesepakatan perdamaian antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, selanjutnya pembacaan gugatan. Saudara pengacara penggugat, saya persilakan untuk membaca gugatan yang saudara ajukan. Surabaya, 23 Oktober 2017, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, perihal gugatan atas pelanggaran hak media perkara nomor 7 garing PDT sus garing HKI garing Cipta garing 2017 garing PN Niaga SBY. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya advokat berkantor di Billy & Partner berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Intersport Marketing yang dalam hal ini diwakili Iman Syah Budianto. Selanjutnya disebut sebagai penggugat
Perkenankanlah bersama ini kami mengajukan gugatan atas pelanggaran hak media terhadap PT Mahasukses berkedudukan di Jalan Mate Kuta Gampop S Kuta Bandung. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun alasan-alasan diajukan gugatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat adalah suatu badan hukum dengan nama PT Intersport Marketing yang sudah ada dan didirikan sejak tahun 2010. Dua, bahwa di dalam rangka Piala Dunia Brasil tahun 2014, penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari FIFA untuk tayangan Piala Dunia 2014 Brasil di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tiga, bahwa untuk itu telah dibuat dan ditandatangani lisensi tertanggal 5 Mei 2011 antara PT Intersport Marketing dengan FIFA berkaitan dan atau berkenan dengan pelimpahan hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan edisi 20 dari turnamen sepak bola dan event-event FIFA lainnya. 4. Bahwa sebagai penerima lisensi berdasarkan lisensi tertanggal 5 Mei 2011 antara PT Intersport Marketing dengan FIFA, penggugat telah mengajukan permohonan pencatatan lisensi tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak-Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia RI. 5. Bahwa di dalam lisensi tertanggal 5 Mei 2011 antara PT Intersport Marketing dengan FIFA, oleh FIFA telah memberikan hak media kepada penggugat. 6. Bahwa terhadap eksepsi publik dan hak area komersial atau untuk kepentingan komersial, penggugat telah menunjuk serta memberikan kuasa kepada PT Norbat. 7. Bahwa terhadap hak cipta atas siaran 2014 FIFA World Cup Brasil oleh penggugat maupun PT Norbat telah melakukan sosialisasi dengan melakukan pengumuman di beberapa media massa nasional dan juga melalui brosur dan email pemberitahuan. 8. Bahwa ternyata di tempat tergugat yaitu Maharani Beach Hotel didapati oleh penggugat pada tanggal 6 Juli 2014 pada pukul 4.05 WITA telah menayangkan siaran langsung Piala Dunia 2014 Brasil yang mana saat itu sedang bertanding antara Belanda melawan Costa Rica. 9. Bahwa tayangan siaran 2014 FIFA World Cup atau Piala Dunia FIFA tersebut ditayangkan oleh tergugat tanpa izin lisensi dari penggugat yang mempunyai hak media atas tayangan 2014 FIFA World Cup adalah perbuatan melawan hukum dan akibatnya penggugat sangat dirugikan. 10. Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brasil di area komersial di Dunkin' penggugat melalui PT Norbat telah melakukan somasi agar tergugat dapat memperoleh izin tersebut. Namun beberapa kali somasi tergugat tidak menghiraukan dan mengabaikan somasi penggugat. 11. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1365 BW mengatakan setiap perbuatan melawan hukum oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu menggantikan kerugian. 12. Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 tentang hak cipta menyatakan pemegang hak cipta atau penerima hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta. 13. Bahwa oleh karena penggugat telah mempunyai hak lisensi atas FIFA dan atas perjanjian lisensi tersebut telah dicatat pada Direktur Hak Cipta dan telah disosialisasikan melalui media massa, sehingga secara legalitas formal sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun tergugat tetap menunjukkan tidak adanya etikat baik dan melawan hukum dengan maksud untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Bahwa tindakan tergugat yang menayangkan 2014 FIFA World Cup tanpa izin penggugat selaku penerima lisensi adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat. Yang ke-15, bahwa adapun rincian kerugian materi dan imaterial akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat, total keseluruhan kerugian materi dan imaterial adalah Rp24.108.750.000. 16. Bahwa untuk mengembalikan reputasi penggugat, maka tergugat juga harus dihukum memasang iklan di harian Bali Poskadar Bali dan Tribun Bali selama 3 hari. 17. Bahwa karena dasar dan alasan dari gugatan yang diajukan penggugat dan perkara aku, maka atas dasar hal dimaksud sangat tepat dan cukup beralasan sekali Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta-merta, meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi. 18. Bahwa untuk menjamin kewajiban dari tergugat untuk membayar kerugian tersebut pada waktunya kepada penggugat setelah adanya putusan hukum yang tetap, maka tergugat wajib untuk membayar uang paksa. 19. Bahwa untuk menjamin
terjamin terbayarnya ganti rugi, maka penggugat perlu memohon kiranya dilakukan sita jaminan. Berdasarkan uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, maka dengan ini penggugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT Intersport Marketing dengan FIFA tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah. 3. Menyatakan bahwa penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari FIFA. 4. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA tanpa izin dari penggugat. 5. Menyatakan penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 FIFA World Cup di era Komnas tanpa izin dengan perincian senilai 20 miliar 108.150.000 rupiah. 6. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat karena menayangkan tayang 2014 di area komersial tanpa izin. 17. Menghukum tergugat untuk memasang iklan di harian selama 3 hari berturut-turut. 8. Menyatakan sah dan berhak sita jaminan atas barang tidak bergerak dan barang bergerak milik tergugat. 9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum dari tergugat. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa. 11. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka penggugat mohon keadilan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Apakah gugatan saudara masih ada yang perlu disempurnakan? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana pengacara tergugat? Apakah sudah paham dan mengerti maksud dari gugatan dari saudara penggugat? Sudah, Yang Mulia. Lalu apakah saudara pengacara tergugat sudah siap menjawab gugatan dari penggugat? Siap, Yang Mulia. Mau secara tertulis atau lisan? Saya meminta waktu selama 1 minggu. Saya akan menjawab secara tertulis, Yang Mulia. Baiklah, karena jawaban dari saudara tergugat secara tertulis, maka sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 22 November 2021 untuk pembacaan jawaban. Dan sidang Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 7, garing perdata khusus HKI, garing cipta, garing 2017, Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, sidang dinyatakan ditutup. Kami panggil perkara nomor 7, garing perdata khusus HKI, garing cipta, garing 2017, garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, atas nama PT Intersport Marketing, diwakili oleh Iman Syah Budianto atau kuasanya sebagai penggugat, dengan PT Maha Sukses diwakili Fajar Hermansyah atau kuasanya sebagai tergugat untuk memasuki ruang sidang 1. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Niaga Surabaya mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 7, garing perdata khusus HKI, garing cipta, garing 2017, Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, pada hari Senin tanggal 22 November 2021. Bagaimana saudara pengacara tergugat? Sudah siapkah saudara untuk membacakan jawaban atas gugatan penggugat? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan saudara bacakan jawaban saudara. Baik. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, adapun jawaban PT Maha Sukses atas gugatan PT Intersport Marketing didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. Dalam eksepsi, Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan penggugat bahwa penggugat telah mengajukan gugatan terhadap tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan tanggal 23 Oktober 2017 nomor 110/GGT/10/2017 dari gugatan perbuatan melawan hukum. Kalimat perbuatan melawan hukum yang menjadi judul gugatan penggugat tersebut diperjelas oleh penggugat dan mendalilkan dalam pasal 14, 15, 16, 18, 19, dan 20. Dalil-dalil dari gugatan penggugat mengenai perbuatan melawan hukum, memasang iklan, urusan serta-merta, uang paksa, dan sita jaminan adalah dalil-dalil gugatan dalam perkara perdata murni, bukan gugatan pelanggaran mengenai hak cipta yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum tergugat. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan penggugat, dan oleh karenanya Pengadilan Niaga Surabaya harus menyatakan dirinya tidak berwenang dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya, penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara akuo, bahwa pada wasita angka 3 dan 5 surat gugatan, penggugat telah mendalilkan telah membuat perjanjian beberapa lisensi agreement tertanggal 5 Mei
2011 dengan FIFA untuk tayangan Piala Dunia 2014 di Brasil di seluruh wilayah Republik Indonesia, di mana penggugat sebagai penerima lisensi telah menerima hak media dari FIFA sebagai pemberi lisensi telah memberikan agreement tersebut. Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang diduga telah melaksanakan acara nonton bareng di area komersial milik tergugat. Selanjutnya, bahwa pada ketentuan pasal 56 pasal 58 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta ditentukan secara limitatif bahwa pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap pelanggaran hak cipta adalah pemegang hak cipta dan pencipta atau ahli warisnya. Selanjutnya, bahwa merujuk pada dalil penggugat pada peserta angka 3 dan 5 surat gugatan dengan jelas menyatakan penggugat adalah penerima lisensi dari FIFA. Hal ini berarti bahwa penggugat bukanlah pemegang hak cipta atau pencipta atau ahli warisnya. Dengan demikian, penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap penggugat. Oleh karenanya, gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Selanjutnya, gugatan penggugat erroring persona, di mana bahwa pada peserta angka 6 surat gugatan, penggugat mendalilkan telah memberikan sublisensi untuk tayangan terestrial TV broadcast, yaitu antara lain Antv dan TV One, sedangkan untuk yang berbayar pada TV broadcast yaitu antara lain Vision dan Viva Sky Internet Mobile Rights Komunikado. Dan itu berarti bahwa antar penggugat telah melakukan perjanjian dengan pihak Antv dan TV One, Vision, Viva Sky Internet dan Mobile Rights Komunikado sebagai lembaga penyiaran swasta. Akan tetapi dalam gugatan penggugat telah menarik PT Mega Sukses sebagai tergugat yang sama sekali tidak terkait dengan dan tidak terikat perjanjian dengan penggugat. Selanjutnya, dalam menurut ketentuan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta diperlukan agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal. Dengan demikian, lisensi agreement tanggal 5 Mei 2011 yang dibuat antara penggugat dengan FIFA untuk tayangan Piala Dunia 2014 di Brasil di seluruh wilayah Republik Indonesia harus dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Namun faktanya lisensi agreement tersebut tidak pernah dicatat dalam berita resmi, sehingga lisensi agreement tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap penggugat sebagai pihak ketiga. Selanjutnya, bahwa selain itu, gugatan penggugat yang salah pihak termuat di peserta angka 15 surat gugatan, yaitu telah mendalilkan tergugat menayangkan secara langsung Piala Dunia 2014 di area komersial di Dunkin Donuts. Dan selanjutnya, ada gugatan penggugat adalah prematur, di mana bahwa penggugat pada peserta angka 14-16 serta gugatannya telah mendalilkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dituntut untuk membayar kerugian baik material maupun imaterial pada penggugat dengan mengacu pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain mewajibkan orang karena salah satunya melakukan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya, bahwa di pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah salah satu unsur penting mengganti kerugian, yaitu unsur kesalahan. Unsur kesalahan tersebut harus dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Tidak adanya kesalahan tersebut adalah putusan pidana yang dinyatakan kesalahan tergugat terkait pelanggaran hak cipta. Faktanya, sampai saat ini tergugat tidak pernah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana hak cipta. Dengan tidak adanya putusan pidana demikian, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat tergugat adalah gugatan yang prematur. Selanjutnya, gugatan penggugat adalah obscure legal atau tidak jelas dan kabur, di mana bahwa penggugat pada peserta angka 2 sampai dengan 11 gugatan yang telah mendalilkan sebagai penerima lisensi berdasarkan lisensi agreement tanggal 5 Mei 2011, dan oleh karenanya penggugat memiliki hak-hak media serta telah melakukan sosialisasi dan pengumuman kepada khalayak umum melalui surat kabar. Akan tetapi pada peserta angka 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 surat gugatannya, penggugat mendalilkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat harus membayar kerugian baik materi maupun imateri. Tergugat harus hukum memasang iklan putusan harus serta-merta, tergugat harus hukum membayar uang paksa dan harus dinyatakan cita jaminan atas harta tergugat. Selanjutnya, dalam merujuk pada dalil gugatan penggugat akhir, maka dalil gugatan akhir justru telah membingungkan tergugat apakah gugatan mengenai pelanggaran hak cipta ataukah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum. Dan selanjutnya, bahwa selain itu terdapat pertimbangan antara dalil penggugat pada peserta angka 13 dengan peserta angka 15 surat gugatan. Di dalam peserta angka 13 didalilkan bahwa tergugat telah melayangkan secara langsung Piala Dunia 2014 di area Maharani Beach Hotel, sedangkan pada peserta 15 didalilkan bahwa tergugat telah melayangkan Piala Dunia di area komersial Dunkin Donuts. Dan tidak sinkronnya dalil peserta penggugat mengakibatkan gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur. Dalam kompensasi dalam pokok perkara, bahwa apa yang telah dilakukan oleh tergugat dan kesaksi mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara, bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang diakui secara tegas bedanya, bahwa tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil penggugat pada peserta angka 1 dan
12 surat gugatan karena dalil tersebut berkaitan dengan status atau kedudukan hukum penggugat dan tergugat. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada peserta angka 2, 3, 4, 5, 18 surat gugatannya yang menyatakan penggugat adalah penerima lisensi berdasarkan lisensi agreement tanggal 5 Mei 2011 dari FIFA untuk tayangan Piala Dunia 2014 diberlakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia, di mana lisensi agreement tersebut telah dicatatkan tanggal 23 Mei 2014 pada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selanjutnya, menurut catatan pada tanggal 23 Mei 2014, sebagaimana telah didalilkan oleh penggugat pada peserta angka 4 dan 18 surat gugatan tersebut harus sebatas permohonan dan bukti permohonan bukan merupakan bukti adanya pencatatan lisensi agreement tersebut. Dan selanjutnya, pengetahuan tergugat lisensi agreement yang dibuat antara penggugat dengan FIFA tersebut belum pernah tersurat dalam berita resmi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, karena keputusan Presiden mengatur tata cara pencatatan perizinan lisensi sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 47 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum ada, sehingga belum ada dasar hukum bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat perizinan lisensi tersebut. Dan selanjutnya, bahwa lisensi agreement yang dibuat oleh penggugat dengan FIFA tersebut adalah perjanjian lisensi yang dibuat di luar negeri, sehingga apabila lisensi agreement tersebut akan dipergunakan di Indonesia atau dijadikan sebagai bukti di dalam persidangan, maka lisensi agreement tersebut harus dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan perwakilan Republik Indonesia di negara setempat. Oleh karena lisensi agreement tersebut tidak dilegalisasi oleh instansi yang tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam persidangan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga termasuk tergugat. Selanjutnya, bahwa apabila benar tergugat telah memberikan sublisensi kepada Antv dan TV1 sebagaimana dijelaskan penggugat pada peserta angka 6 surat gugatan, maka seorang yang menonton tayangan Piala Dunia 2014 yang disiarkan oleh Antv dan TV1 bukan merupakan pelanggaran terhadap hak media penggugat, karena Antv dan TV1 merupakan lembaga-lembaga penyiaran swasta yang tidak berbayar, sehingga setiap orang boleh nonton siaran Piala Dunia 2014 yang ditayangkan di stasiun-stasiun TV. Selanjutnya, bahwa tidak benar dari penggugat pada peserta angka 13, 14, 15 surat gugatan yang menyatakan tergugat telah menayangkan siaran langsung Piala Dunia 2014 di area komersial tergugat, karena senyatanya tergugat tidak pernah menyelenggarakan acara nonton bareng di area komersial tergugat dengan menerapkan biaya bagi pengunjung. Dan selanjutnya, bahwa seandainya ada tamu yang menginap di hotel tergugat, kemudian tamu tersebut nonton siaran Piala Dunia 2014 di kamarnya adalah hal yang lumrah, wajar, karena TV ada di setiap kamar hotel dan merupakan bagian tidak dipisahkan salah satu fasilitas yang harus ada bagi hotel, dan terhadap tamu tersebut tidak dibebani biaya apapun. Selanjutnya, bahwa apabila ada tayang secara langsung Piala Dunia 2014 di area dan di download, maka penyelenggara nonton Piala tersebut tidak dapat dibebani pada tergugat, karena antara hotel tergugat dengan di download berbeda dengan manajemen, berbeda jenis hukum, berbeda badan hukum. Bagi download bukan merupakan bagian dari tergugat, melainkan salah satu penyewa service kerugian penggugat akibat nonton Piala diselenggarakan oleh Piala dan download bukan merupakan tanggung jawab tergugat. Dan selanjutnya, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah menyelenggarakan acara nonton bareng di area komersial yang menjadi milik tergugat sepenuhnya, tidak pernah mengenakan biaya khusus dan tidak mendapatkan keuntungan secara komersial dengan adanya tayangan Piala Dunia 2015, maka tergugat tidak perlu dan tidak beralasan untuk mengurus dan membayar perizinan pada penggugat. Selanjutnya, bahwa oleh karena tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat, maka sangatlah tidak beralasan bila kerugian-kerugian yang diderita oleh penggugat, baik kerugian material maupun imaterial, harus ditanggung oleh tergugat sebagaimana dijelaskan oleh penggugat pada peserta angka 20 dan petitum angka 6 dan 5 surat gugatan. Dalam berkonvensi, bahwa apa yang telah dikemukakan oleh penggugat konvensi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dengan berkonvensi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak dipisahkan dari konvensi ini. Bahwa penggugat konvensi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa hotel yang menjadi pemilik dan pengelola hotel Maharani di Jakarta yang terletak di Jalan Pantai Kota Bandung, Provinsi Bali. Bahwa perusahaan yang bergerak di bidang jasa hotel adalah perusahaan yang sangat rentan terhadap isu-isu yang tidak benar. Salah satunya adalah isu ketidakpatuhan perusahaan terhadap hukum. Selanjutnya, bahwa penggugat konvensi dalam menjalankan hotel selalu berpedoman dan berjalan pada ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku, termasuk dalam penggunaan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, bahwa sebelum ada selamat dan berlangsungnya penyelenggaraan Piala Dunia 2014 membuat konvensi tidak pernah menawarkan kepada tamu ataupun pengunjung baik bisa maupun dalam bentuk brosur atau pamflet untuk menikmati nonton bareng siaran langsung Piala Dunia 2014. Demikian pula selama berlangsungnya penyelenggaraan Piala Dunia 2014 konvensi tidak pernah menyelenggarakan nonton bareng dengan menerapkan tarif khusus. Dan selanjutnya, bahwa oleh karena penggugat konvensi tidak pernah menyelenggarakan acara nonton bareng pada tamu atau pengunjung hotel menerapkan tarif tertentu di area komersial yang dikuasai oleh penggugat konvensi, maka somasi kehidupan
mengakhiri yang dilakukan tergugat rekomendasi merupakan perbuatan yang mengganggu kinerja serta konsentrasi penggugat rekomendasi apabila tergugat rekomendasi telah memaksa penggugat untuk membayarkan sebuah uang dapat dianggap sebagai sebuah pemerasan tersebut. Selanjutnya, bahwa perbuatan melawan hukum tergugat rekomendasi telah menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial terhadap penggugat rekomendasi. Kerugian material berupa lari rugi untuk menangani perkara gugatan tergugat rekomendasi sebesar 500 juta dan kerugian material akibat terganggunya operasional dari penggugat rekomendasi sebesar 5 miliar sehingga totalnya menjadi 5.500.000.000 juta. Berdasarkan hal tersebut di atas tergugat di majelis hakim yang tergolong yang mengadili dan memeriksa perkara ini. Perkara ini akan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam konvensi, dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dalam rekonvensi mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya. Menyatakan tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kerugian material dan imaterial sebesar 5.500.000.000. Dalam konvensi dan rekonvensi menghukum penggugat dalam konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara atau seandainya pengadilan berpendapat lain dalam putusan saat beradilnya. Terima kasih. Bagaimana, masih ada lagi yang akan saudara sampaikan? Sudah tidak ada yang mulia. Bagaimana saudara pengacara penggugat, apakah saudara akan mengajukan replik secara tertulis atau lisan? Saya minta waktu 1 minggu yang mulia untuk mengajukan replik secara tertulis. Baiklah, dikarenakan penggugat akan mengajukan replik atas jawaban tergugat secara tertulis, maka sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 29 November 2021. Top. Sidang Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 7, garing perdata khusus HKI, garing Cipta, garing 2017, Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, sidang dinyatakan ditutup. Top. Kami panggil perkara nomor 7, garing perdata khusus, HKI, garing Cipta, garing 2017, garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, atas nama PT Intersport Marketing, diwakili Imas Syahbudianto atau kuasanya sebagai penggugat, dengan PT Maha Sukses diwakili Fajar Hermansyah atau kuasanya sebagai tergugat untuk memasuki ruang sidang 1. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 7, garing perdata khusus HKI, garing Cipta, garing 2017, Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, pada hari Senin tanggal 29 November 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tok, tok, tok. Bagaimana saudara penggugat, apakah sudah siap untuk mengajukan replik? Tidak, yang mulia. Silakan saudara penggugat atau kuasanya untuk membacakan replik penggugat. Surabaya, 30 November 2017, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Perihal replik atas pelanggaran hak media perkara nomor 17 garing PDT.sus HKI garing Cipta garing 2017 garing PN Niaga SBY. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya advokat berkantor di Billy and Partner GA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Intersport Marketing yang dalam hal ini diwakili Iman Syahbudianto selanjutnya disebut sebagai penggugat. Perkenankanlah bersama ini kami mengajukan replik atas pelanggaran hak media terhadap PT Maha Sukses, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi yang pertama, mengenal Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa memutus gugatan penggugat. Bahwa alasan eksepsi tergugat yang mendalilkan mengenai kompetensi absolut dalam perkara ini adalah hanya sebuah alasan yang dipakai untuk menghindar dari tanggung jawabnya semata setelah perbuatan atas pelanggaran hak media. Oleh karenanya, alasan penggugat mengajukan gugatan ini ke Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah tepat. Yang kedua, mengenai penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aku, bahwa penggugat memiliki kualitas dan kapasitas dikarenakan penggugat merupakan satu-satunya penerima lisensi dari FIFA untuk tayangan Piala Dunia 2014 berhasil di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bahwa selama penerimaan lisensi berdasarkan lisensi tertanggal 5 Mei 2011 antara PT Intersport Marketing dengan FIFA, penggugat telah mengajukan permohonan pencatatan lisensi tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Oleh karenanya penggugat telah tepat sebagai pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara aku. Yang ketiga,
Mengenai gugatan penggugat error in persona, bahwa Dunkin Donat adalah salah satu penyewa dari area komersial milik tergugat, sehingga apapun yang terjadi di ruangan yang disewakan itu seharusnya menjadi tanggung jawab tergugat. Oleh karenanya penggugat telah tepat dan tidak salah dalam menentukan subjek hukum sebagai tergugat. Menurut hukum penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja subjek hukum yang akan digugatnya. Yang keempat, mengenai gugatan penggugat adalah prematur, bahwa tergugat kurang cermat memahami gugatan dan mencampur adukan gugatan perdata pada umumnya atau prestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, bahwa kerugian dalam bentuk material maupun imaterial seperti yang telah disebutkan dalam gugatan dapat diklarifikasi sebagai unsur kerugian yang dapat menjadi unsur kebenaran mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan termasuk dalam pengertian rincian kerugian dimaksudkan. Yang kelima, mengenai gugatan penggugat adalah absurd atau tidak jelas dan kabur, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat, sehingga mengakibatkan penggugat mengalami kerugian, bahwa penggugat telah pula merumuskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak kekayaan intelektual, yaitu tanpa izin melakukan hak siar dan menimbulkan kerugian dari pemegang lisensi, yaitu PT Intersport Marketing. Dalam konvensi 1, bahwa apa yang telah kami uraikan dalam tanggapan kami dalam eksepsi sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam pokok perkara atau konvensi ini. Yang kedua, bahwa penggugat menolak dengan tegas semua dalil yang disampaikan oleh tergugat dalam jawabannya, kecuali apa yang telah diakui secara jelas dan terang oleh penggugat. 3, bahwa terhadap jawaban tergugat nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak perlu penggugat tanggapi lebih jauh karena akan menggugat buktikan dalam acara pembuktian kelak. 4, bahwa terdapat jawaban tergugat nomor 11 penggugat tanggapi sebagai berikut. Dunkin Donat adalah salah satu penyewa dari area komersial milik tergugat, sehingga apapun yang terjadi di ruangan yang disewakan itu seharusnya menjadi tanggung jawab tergugat. 5, bahwa terhadap jawaban tergugat nomor 12 dan nomor 13 penggugat tanggapi bahwa oleh karenanya gugatan penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sempurna dan akurat, memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga selayaknya apabila dalil penggugat dalam petitum mengenai tuntutan ganti rugi material dan tuntutan ganti rugi material merupakan maupun imaterial untuk dikabulkan. 6, bahwa terhadap jawaban tergugat 2 selebihnya cukup penggugat tolak dan mohon dikesampingkan dan akan penggugat buktikan dalam acara pembuktian kelak. Dalam rekonvensi 1, bahwa penggugat konvensi atau tergugat konvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi kecuali yang tegas diakui kebenarannya oleh penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi. 2, bahwa atas gugatan rekonvensi penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi tidak perlu menanggapi lebih lanjut karena pihak penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi akan membuktikan dalam acara pembuktian kelak. 3, bahwa atas gugatan rekonvensi nomor 6 penggugat konvensi tergugat menegaskan Dunkin Donat adalah salah satu penyewa dari area komersial milik tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi, sehingga apapun yang terjadi yang disewakan itu seharusnya menjadi tanggung jawab penggugat rekonvensi. 4, bahwa terhadap gugatan rekonvensi nomor 7 menyatakan bahwa penggugat rekonvensi tanggapi oleh karenanya gugatan penggugat rekonvensi tidak memiliki bukti otentik dan akurat serta dasar hukum yang kuat, sehingga sudah selayaknya apabila dalil gugat rekonvensi ini mengenai ganti rugi material dan imaterial tidak dikabulkan. Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon yang terhormat majelis hakim memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini. Ketiga, menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara. Dalam pokok perkara, pertama menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah penggugat ajukan dalam gugatan penggugat. Dua, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam rekonvensi menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya. Dua, menyatakan bahwa tergugat rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, menolak gugatan rekonvensi yang menyatakan mengganti rugi material dan imaterial. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Bagaimana, masih ada yang akan saudara sampaikan? Tidak ada, Yang Mulia.
Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara akan mengajukan duplik secara lisan atau tertulis? Ya, Yang Mulia, saya minta waktu 1 minggu untuk mengajukan duplik secara tertulis. Baik, dikarenakan tergugat mengajukan duplik secara tertulis, maka sidang hari ini ditunda sampai hari Senin tanggal 6 Desember 2021 untuk pembacaan duplik top. Sidang Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 7 garing perdata khusus HKI garing Cipta garing 2017 garing Pengadilan Negeri Niaga top. Kami panggil perkara nomor 7, garing perdata khusus TTHKI garing Cipta garing 2017 Pengadilan Negeri Niaga Surabaya atas nama PT Intersport Marketing diwakili Imas Syahbudianto atau kuasanya sebagai penggugat dengan PT Mahasukses diwakili Fajar Hermansyah atau kuasanya sebagai tergugat untuk memasuki ruang sidang 1. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 7 garing perdata khusus garing Cipta garing 2017 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tok tok tok. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan duplik? Siap, Yang Mulia. Silakan saudara bacakan duplik saudara. Baik, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan ini PT Mahasukses mengajukan duplik atas replik PT Intersport Marketing sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat tetap ada di dalam jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan penggugat maupun repliknya kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat. Yang kedua, bahwa menolak dengan tegas replik yang menyatakan dan Donus adalah salah satu penyewaan dari area komersial milik tergugat, sehingga apapun yang terjadi di ruangan yang disewakan itu seharusnya menjadi tanggung jawab tergugat. Yang ketiga, bahwa Donus adalah salah satu penyewa dari area komersial milik tergugat, sehingga apabila yang terjadi di ruangan yang disewakan itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari si penyewa, bukan tanggung jawab tergugat. Yang keempat, tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan mohon akan dicatat kembali pada duplik ini. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutus 1. Menolak gugatan hukum sebagian dan seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Menghubung biaya perkara dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Bagaimana? Masih ada yang akan saudara sampaikan? Sudah tidak ada, Yang Mulia. Karena jawaban dari tergugat terdapat eksepsi tentang kompetensi absolut, maka Pengadilan Negeri Niaga Surabaya menjatuhkan putusan sela sehingga sidang ditunda sampai tanggal yang ditentukan untuk pembacaan putusan sela dan untuk pembuktian. Top. Sidang Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 7 garing perdata khusus HKI garing Cipta garing 2017 Pengadilan Negeri Niaga Surabaya sidang dinyatakan ditutup. Top. Kami panggil perkara nomor 7, garing perdata khusus HKI, garing Cipta, garing 2017, garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, atas nama PT Intersport Marketing, diwakili Iman Syahbudianto atau kuasanya sebagai penggugat, dengan PT Mahasukses, diwakili Fajar Hermansyah atau kuasanya sebagai tergugat untuk memasuki ruang sidang 1. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 7, garing perdata khusus HKI, garing Cipta, garing 2017, garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tok, tok, tok. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim dan pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat. Untuk para pihak, mohon mendengarkan hasil putusan sela dari Majelis Hakim mengadili. 1. Menolak eksepsi tergugat. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini. 3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini. 4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir. Selanjutnya, apakah saudara pengacara penggugat dan pengacara tergugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Sudah, Yang Mulia. Saksi siapa yang ingin dihadirkan pengacara penggugat? Pertama, saksi yang mengenal klien saya dan memiliki hubungan dengan haki klien saya, dan kedua, saksi yang merupakan staf saksi pertama dan mengetahui kejadian tersebut, Yang Mulia. Kami panggil saksi pertama dari pihak penggugat dengan nomor perkara 7 garing perdata khusus HKI garing Cipta garing 2017 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya. Baik, saudara saksi dari pihak penggugat, apakah saudara sudah bersedia untuk disumpah? Sedia, Pak Hakim. Baiklah, kepada juru sumpah dipersilakan untuk membantu saksi untuk disumpah. Baik, saudara saksi, silakan ikuti saya.
Wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Saudara saksi, Anda telah disumpah berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi juga kepada Tuhan. Saudara mengerti? Ya Pak Hakim, saya mengerti. Baik, saya persilakan kepada Hakim anggota 1 untuk bertanya kepada satu saksi, satu penggugat. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya Pak Hakim, saya mengenal dengan penggugat. Sedangkan dengan tergugat, saya hanya tahu saja karena saya pernah melakukan sweeping di tempat tergugat. Pada saat itu, PT Nonbar Perwakilan Bali merekrut Anda sebagai apa? Pada saat itu, saya direkrut oleh PT Notbar Perwakilan Bali hanya sebagai freelance saja selama 3 bulan sejak Mei 2014 sampai Agustus 2014. Lalu tugas apa yang diberikan kepada saudara pada saat itu? Pertama, semua tim diberikan briefing terlebih dahulu oleh pimpinan dan membagikan lokasi sweeping kepada tim semua dan semua tim yang mana hotel-hotel tersebut terindikasi belum membeli izin tayangan Piala Dunia Sepak Bola Dunia Brazil 2018. Mohon maaf Yang Mulia, saya ingin bertanya kepada saksi. Baik, saya persilakan. Lantas saudara saksi pada waktu itu ditugaskan di mana? Ricky melakukan sweeping di Maharani Beach, hotel beralamat di Jalan Pantai Kuta, Gang Kopis 1, Kota Bali. Apa yang Anda temukan pada saat melakukan sweeping Maharani Beach Hotel? Pada saat itu saya menyaksikan pada tanggal 6 Juli 2014 pada pukul 4.5 Wita telah menayangkan siaran langsung Piala Dunia di kamar hotel Maharani Beach Hotel yang mana saat itu sedang bertanding antara negara Belanda dan negara Costa Rica. Lantas saudara saksi pada saat melakukan sweeping di Maharani Beach Hotel, siapa saja yang Anda jumpai di sana? Saya hanya bertemu dengan front office yang jaga malam itu, di mana saat itu saya menayangkan apakah ada kamar yang kosong dan petugas hotel mengatakan ada kamar sehingga saya meminta untuk melihat kamar dan setelah sampai di kamar untuk menghidupkan televisi maka terdapat siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola Brazil 2014 di kamar tersebut. Pertanyaan saya sudah cukup Yang Mulia. Izin bertanya kepada saksi Yang Mulia. Baik, silakan. Dari penjelasan saudara kepada kuasa hukum penggugat tadi, apakah Anda dapat membuktikan ucapan dan apa yang Anda lihat pada saat itu? Mohon maaf Yang Mulia, pertanyaan pihak tergugat dapat membuat saksi merasa disudutkan. Baik, untuk pengacara penggugat dan tergugat dimohon untuk tetap kondusif dalam menyampaikan sanggahan. Masing-masing pihak akan mendapatkan gilirannya untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan dilanjutkan lagi bagi pihak tergugat jika masih ada yang ingin ditanyakan. Baik, bagaimana saudara saksi? Apakah saudara mempunyai bukti untuk membuktikan keterangan yang Anda sampaikan? Bisa. Pada saat melihat tayangan Piala Dunia pada saat itu, teman saya Ricky langsung mengambil video dan foto-foto diambil oleh saya sendiri sebagai bukti bahwa Maharani Beach Hotel telah menayangkan siaran Piala Dunia Sepak Bola Brazil 2014 kepada penggugat sebagai laporan. Baik, sudah cukup Yang Mulia. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada saksi pertama penggugat yang telah memberikan keterangan. Dipersilakan meninggalkan tempat. Selanjutnya saksi kedua dari penggugat. Kami panggil saksi kedua dari pihak penggugat dengan nomor perkara 7 garing perdata khusus HKI garing Cipta garing 2017 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya. Baik, saudara saksi apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia ya mulia. Baik, kepada juru sumpah dipersilakan membantu saksi untuk disumpah. Baik, saudara saksi, silakan ikuti saya. Wallahi demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya yang tidak lain kecuali yang sebenarnya. Saudara saksi, Anda telah disumpah berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi juga kepada Tuhan. Saudara mengerti? Iya mulia. Baik, dipersilakan kepada Hakim anggota 2 untuk bertanya kepada saksi 2 dari pihak penggugat. Baik, saudara saksi. Apakah saudara kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya tahu dan kenal dengan penggugat, sedangkan dengan tergugat saya hanya tahu saja karena saya yang pernah menyuruh staf saya untuk melakukan sweeping di tempat tergugat. Apakah benar antara penggugat yaitu PT ISM mempunyai kerja dengan PT Benar, antara penggugat yaitu PT ISM mempunyai hubungan kerja dengan PT Nonbar sebagaimana surat penunjukan tertanggal 12 November 2013 dan telah diperbarui dengan surat penunjukan tertanggal 10 Mei 2014. Saudara bekerja di PT Nonbar sebagai apa?
Saya di PT Nonbar sebagai Kepala Cabang Perwakilan Bali. Mohon izin Yang Mulia, saya ingin bertanya kepada saksi. Baik, saya persilakan. Jika saudara saksi sebagai kepala cabang, tugas saudara apa selama ini sebagai kepala cabang? Tugas saya adalah melakukan sosialisasi, pemasaran, dan pengawasan izin penggunaan siaran Piala Dunia Brasil 2014 secara komersial di tempat-tempat komersial seperti misalnya hotel, mal, gedung pertemuan, restoran, kafe, dan atau tempat berkumpulnya masyarakat lainnya, yang di mana penyelenggara atau pemilik tempatnya akan mendapatkan keuntungan dengan adanya siaran Piala Dunia Brasil 2014. Baik, apa benar bahwa PT Intersport Marketing memiliki hak atas tayangan Piala Dunia Brasil tahun 2014? Hak yang diperoleh atas tayangan Piala Dunia Brasil 2014 adalah diperoleh dari PT ISM, dan PT ISM memiliki hak atas tayangan Piala Dunia Brasil 2014 tersebut bukan karena sebagai pencipta, akan tetapi sebagai penerima lisensi dari FIFA yang beralamat di Zurich, Swiss sebagai pemegang lisensi. Lalu dari mana Anda mengetahui bahwa PT Intersport Marketing merupakan penerima lisensi dari FIFA? Saya pernah melihat perjanjian lisensi tersebut dan sepengetahuan saya bahwa hak dari PT ISM tersebut diperoleh dari perjanjian lisensi tertanggal 5 Mei 2011 antara PT ISM dengan FIFA, dan FIFA telah memberikan hak media kepada PT ISM. Lantas hak apa saja yang diterima oleh PT ISM atau PT Intersport Marketing dari FIFA? Apakah Anda mengetahuinya juga? Pengetahuan saya, hak yang diperoleh PT ISM dari FIFA atas tayangan Piala Dunia Brasil 2014 adalah hak televisi, hak mobile, hak radio, hak periklanan dan promosi, branding FIFA, perlindungan merek dagang, properti intelektual, sublisensi, hak eksibisi publik atau hak areal komersial. Dan saya mengetahui bahwa ada sejumlah uang yang diberikan oleh PT ISM kepada FIFA berkaitan dengan tayangan Piala Dunia Brasil 2014 di Indonesia, yaitu sebesar 54 juta US dollar, dan saya lihat itu ada di perjanjian lisensi. Izin bertanya kepada saksi Yang Mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, PT ISM bukan merupakan lembaga penyiaran, lantas bagaimana PT ISM menyiarkannya? Benar, hak yang didapat oleh PT ISM tidak secara langsung disiarkan oleh PT ISM karena PT ISM bukan lembaga penyiaran. Akan tetapi diberikan sublisensi kepada TV One dan Antv untuk siaran free to air bagi hunian rumah. Sedangkan untuk di areal komersial atau dikomersialkan harus mendapat izin dari PT ISM yang dalam hal ini telah diberikan penunjukan kepada PT Nonbar. Lalu selain TV One dan Antv, adakah lembaga penyiaran yang lain? Pengetahuan saya, PT ISM pernah mengesublisensi atas tayangan Piala Dunia tersebut kepada Antv dan TV One, sedangkan untuk tayangan berbayar atau pay TV broadcaster, yaitu antara lain Kvision dan Viva Sky Internet Mobile Right ke Domikado, dan sepengetahuan saya, perjanjian lisensi antara TV One, Antv, Viva Plus, dan Kvision dengan PT ISM tersebut dapat disublisensi lagi dengan syarat harus mendapat izin dari PT ISM. Baik, sudah cukup pertanyaan saya Yang Mulia. Baik, saudara saksi, apakah Anda dapat memberikan bukti tentang perjanjian lisensi dan bagian mana yang mengatur terhadap peraturan sublisensi hak eksibisi publik? Dapat, Yang Mulia. Baik, silakan dilanjutkan bagi pihak penggugat maupun tergugat jika ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saudara saksi, apakah Anda juga ikut melakukan pengawasan dan penindakan terhadap tayangan yang dilakukan di hotel-hotel atau restoran tersebut? Itu sebagai kepala cabang, saya juga mempunyai tugas yaitu sosialisasi, perizinan, pengawasan, dan penindakan, serta terhadap tayangan yang dilakukan di hotel-hotel atau restoran. Saya juga terjun langsung bersama staf untuk sosialisasi maupun sweeping kepada hotel-hotel yang menayangkan Piala Dunia Brasil 2014 tanpa izin. Baik, lantas apakah saudara juga mengetahui semua bentuk sosialisasi berupa bukti yang telah disampaikan di persidangan, berupa dokumentasi foto-foto, brosur, koran, email, sosialisasi maupun juga somasi-somasi yang dilakukan penggugat kepada tergugat? Benar, saya mengetahuinya. Terhadap tergugat telah dilakukan sosialisasi, namun tidak pernah direspon atau digubris oleh tergugat. Dan karena tidak ada respon itulah, maka kami melakukan sweeping dan mendapat bukti bahwa ada tayangan Piala Dunia Brasil 2014 di kamar hotel tersebut. Buat yang telah memberikan keterangan, silakan meninggalkan tempat. Saksi yang siapa yang ingin dihadirkan oleh pengacara tergugat? Baik, pertama saksi merupakan security bodyguard dan saksi yang merupakan untuk saksi tergugat 1 dengan nomor perkara 7 garing perdata khusus HKI garing Cipta garing 2017 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, silakan masuk ke ruang sidang. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia Yang Mulia. Baik, kepada juru sumpah, silakan membantu saksi untuk disumpah. Saudara saksi, silakan ikuti saya. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Baik, saudara saksi, Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengarkan di sini, tetapi juga kepada Tuhan. Saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Apakah saudara mengenal tergugat? Tidak Yang Mulia, saya tidak mengenal tergugat.
Lantas jika Anda tidak mengenal tergugat, kenapa Anda mau menjadi saksi dalam kasus ini? Saya memang tidak mengenal tergugat, tetapi saya hanya mengetahui hotel tergugat dan saya kebetulan bekerja di Bali Garden yang merupakan satu grup dengan Maharani Beach Hotel. Mohon maaf Yang Mulia, izinkan saya bertanya pada saksi. Baik, saya silakan. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui ada yang datang pada tanggal 6 Juli 2014 ke hotel? Tidak mengetahuinya. Mohon maaf Yang Mulia, saya ingin bertanya kepada saksi. Baik, silakan. Apakah saudara saksi mengetahui jumlah kamar dan fasilitas di kamar hotel tersebut? Jumlah kamar di hotel ada 70-an dan fasilitas di kamar hotel tersebut ada tempat tidur, TV, cermin, dan juga meja setengah bulan. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari penasihat hukum penggugat dan penasihat hukum tergugat? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada Yang Mulia. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada saksi pertama dari pihak tergugat yang telah memberikan keterangan. Dipersilakan meninggalkan tempat. Selanjutnya, saksi kedua dari pihak tergugat. Baik, kami panggil saksi kedua dari pihak tergugat dengan nomor perkara 7 garing perdata khusus HKI garing Cipta garing 2017 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya. Baik, saudara saksi, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Dia Yang Mulia. Baik, kepada juru sumpah dipersilakan membantu saksi untuk disumpah. Baik, saudara saksi, silakan ikuti saya. Wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Wallahi demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya dan tak lain dari kecuali yang sebenarnya. Saudara saksi, Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengarkan di sini, tetapi juga kepada Tuhan. Saudara mengerti? Mengerti, Pak. Mohon izin bertanya pada saksi Yang Mulia. Baik, silahkan. Saudara saksi, apakah saudara mengenal dengan tergugat? Saya tidak mengenal tergugat. Lantas bagaimana Anda bisa menjadi saksi dalam perkara ini jika Anda tidak mengenal tergugat? Ini saya memang tidak mengenal tergugat, namun saya mengetahui hotel tergugat dan saya kebetulan bekerja di Bali Garden yang merupakan satu grup dengan Maharani Beach Hotel. Mohon maaf Yang Mulia, saya ingin bertanya kepada saksi. Silakan. Apakah Anda mengetahui ada orang yang datang ke hotel pada 6 Juli 2004, saudara saksi? Maaf, saya kurang mengetahui hal tersebut. Apakah saudara saksi mengetahui juga jumlah kamar dan fasilitas di kamar hotel tersebut? Ya, saya mengetahui di kamar hotel itu ada 70 kamar dan fasilitas di kamar hotel tersebut ada tempat tidur, TV, cermin, dan juga meja setengah bundar. Baik, pertanyaan saya sudah cukup Yang Mulia. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari penasihat hukum penggugat ataupun penasihat hukum tergugat? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Saya sampaikan terima kasih kepada saksi tergugat yang telah memberikan keterangan-keterangan. Dipersilakan meninggalkan tempat. Selanjutnya agenda pembuktian barang bukti dari penggugat dan tergugat kepada hakim anggota 1 dipersilakan terlebih dahulu. Baik, untuk bukti yang pertama di sini terdapat surat perjanjian lisensi antara PT Intersport Marketing dengan Federation International The Football Association. Apakah benar? Benar Yang Mulia, klien kami telah membuat surat perjanjian lisensi dengan FIFA tanggal 5 Mei 2011 yang bahwasanya klien kami merupakan satu-satunya penerima lisensi tersebut. Terima kasih kepada saksi tergugat yang telah memberikan keterangan. Dipersilakan meninggalkan tempat. Selanjutnya agenda pembuktian barang bukti dari penggugat dan tergugat kepada hakim anggota 1 dipersilakan terlebih dahulu. Baik, untuk bukti yang pertama di sini terdapat surat perjanjian lisensi antara PT Intersport Marketing dengan Federation International The Football Association. Apakah benar? Benar Yang Mulia, klien kami telah membuat surat perjanjian lisensi dengan FIFA tanggal 5 Mei 2011 yang bahwasanya klien kami merupakan satu-satunya penerima lisensi tersebut. Lalu untuk pihak tergugat, apakah Anda mengetahui tentang perjanjian tersebut? Kami mengetahui perjanjian tersebut Yang Mulia, namun kami periksa catatan Direktorat Jenderal HKI. Faktanya perjanjian lisensi itu tidak pernah tercatat di Direktorat Jenderal HKI. Baik, bagaimana tanggapan dari pihak penggugat terkait ini? Bahwasanya kami telah juga menyerahkan bukti fotokopi surat permohonan pencatatan lisensi dari Advokat Turnamen Pengabdian SHMH tertanggal 23 Mei 2014 dan pencatatan lisensi dari Direktur Hak Cipta, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 23 Mei 2014 Yang Mulia. Mohon maaf menyela Yang Mulia. Di sini berarti pihak penggugat baru mengajukan permohonan pencatatan, belum resmi dilakukan pencatatan. Merujuk pada keputusan Presiden yang mengatur tata cara pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 47 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta belum ada. Izin menanggapi Yang Mulia, kembali lagi pada pernyataan bahwasannya di dalam rangka Piala Dunia di Brasil tahun 2014, penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari FIFA. Lalu tanpa izin tergugat menayangkan tayangan tersebut untuk kepentingan komersial tanpa izin terlebih dahulu. Bahwasannya terhadap hak
publik atau hak-hak area komersial atau untuk kepentingan komersial, penggugat telah menunjuk serta memberi kuasa kepada PT Norbar sebagaimana surat penunjukan tertanggal 12 November 2013 dan telah diperbarui dengan surat penunjukan nomor 010-ISM-SRT.P-5-2014 tertanggal 10 Mei 2014 sebagai koordinator tunggal aktivitas penayangan siaran Piala Dunia Brasil yang mulia. Baik, bagaimana pihak tergugat? Mengapa Anda tidak izin terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan? Begini yang mulia, bahwasanya di sini klien kami merupakan direktur dari hotel di Bali atau dikenal dengan Maharani Beach Hotel yang tidak ada hubungannya dengan penayangan tersebut karena penayangan dilakukan di area komersial dan Donuts dan di sini hotel tidak ada hubungannya dengan Dunkin Donuts. Dunkin Donuts merupakan satu penyewa di area hotel milik klien kami sehingga yang harus bertanggung jawab seharusnya Dunkin Donuts. Mohon maaf yang penyela yang mulia, namun tetap saja area Dunkin Donuts tersebut berada di lingkup area hotel tergugat yang seharusnya tergugat ikut serta bertanggung jawab. Bahkan PT Norbar telah memberikan surat pemberitahuan sweeping FIFA World Cup 2014 Brasil kepada hotel-hotel termasuk Hotel Maharani milik tergugat tanggal 18 Juni 2014 melalui email yang mulia. Izin menanggapi yang mulia, namun klien kami tidak merasa mendapatkan email tersebut. Mohon maaf menyela yang mulia, bahkan pihak kami juga telah mengirimkan surat somasi, namun tanggapan dari pihak lawan tidak memuaskan, bahkan cenderung buruk yang mulia. Baik, saya jadi penasaran, memang bagaimana dari tanggapan pihak tergugat ini? Mereka malah menyangkal, bahkan hal ini bukan urusannya. Maaf penyela yang mulia, namun memang itu bukan ranah kami dikarenakan yang menayangkan tayangan tersebut di area Dunkin Donuts. Jadi kami merasa tidak perlu menanggapi hal tersebut dikarenakan penggugat salah alamat. Baik, dari pihak tergugat sendiri, apakah telah siap dengan alat buktinya? Kami siap yang mulia, kami telah menyiapkan beberapa alat bukti untuk menguatkan dalil kami. Baik, silakan maju dan silakan bawakan alat buktinya kepada majelis hakim. Baik yang mulia. Cukup, silakan duduk kembali. Di sini terdapat surat dengan nomor 120/FBP strip SMS /7/2014 tertanggal 8 Juli 2014 perihal somasi yang dibuat oleh Fredrik Billy SH dari kantor advokat Fredrik Billy SH and Partners yang ditujukan kepada General Manager Maharani Beach Hotel. Benar ya? Benar yang mulia. Klien kami menerima surat somasi tersebut dan sudah kami berikan tanggapan seperti yang telah saya utarakan tadi bahwasanya hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab Dunkin Donuts selaku menayangkan tayangan tersebut, namun pihak penggugat masih saja menuntut klien kami. Mohon maaf menyela yang mulia, namun tetap saja area Dunkin Donuts tersebut berada di lingkup area hotel milik tergugat. Seharusnya tergugat juga ikut serta bertanggung jawab yang mulia. Kami juga telah melampirkan surat nomor 14/HBN/SKJAWS/5/2004 tertanggal 14 Mei 2016 perihal himbauan terakhir untuk pelanggaran hak cipta yang dibuat oleh kuasa hukum PT Intersport Marketing dan ditunjukkan kepada owner Maharani Beach Hotel. Padahal seperti sebelumnya sudah kami tanggapi bahwasanya ini salah alamat. Namun pihak penggugat tetap mengirimkan pada kami yang seharusnya ini ditunjukkan kepada Dunkin Donuts agar pihak sanalah yang bertanggung jawab. Namun penggugat masih mengirimkan kepada saya seolah-olah pihak penggugat tidak mau mendengarkan kami. Baik, kepada Hakim Anggota 2, silakan jika ada yang ingin disampaikan. Mengapa pihak penggugat tidak langsung mengirimkan peringatan kepada Dunkin Donuts selaku penayangan tayangan tersebut? Begini yang mulia, karena hal kawasan Dunkin Donuts itu masih menjadi tanggung jawab dari Hotel Maharani tersebut yang mulia. Seharusnya mereka juga mengambil langkah untuk menghentikan penayangan tersebut yang mulia. Baik, di sini terdapat fotokopi peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerima negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bisa dijelaskan maksudnya apa ini? Yang mulia, bahwasanya sepengetahuan kami, lisensi agreement yang dibuat antara penggugat dengan FIFA tersebut belum pernah tercatat dalam berita resmi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena keputusan Presiden yang mengatur tata cara pencatatan perizinan lisensi sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 47 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta belum ada, sehingga belum ada dasar hukum bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat perjanjian lisensi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini pihak kami mensuamir penggugat untuk membuktikan adanya pencatatan disertai bukti pembayaran sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak penggugat? Namun klien kami itu sudah membuat permohonan pencatatan lisensi dari advokat
pengabaian SHMH tanggal 23 Mei 2014 dapat catatan lisensi dari Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 Mei 2014 yang mulia. Berarti di sini Anda mengatakan baru permohonan belum ada pencatatan secara resmi. Oleh karenanya, sesuai isi peraturan tersebut, maka lisensi agreement belum tercatat dalam berita resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sehingga di sini lisensi agreement tidak berlaku. Oleh karenanya, pihak penggugat tidak dapat menuntut kami. Terima kasih. Mohon maaf menyela yang mulia, namun tetap saja bagi saya pihak tergugat itu tidak mempunyai itikat baik untuk izin terlebih dahulu dalam penayangan tersebut karena pihak kami penggugat memiliki lisensi dari FIFA itu sendiri. Akan kami pertimbangkan semuanya. Sidang ditunda sampai tanggal yang ditentukan untuk kesimpulan para pihak. Sidang Pengadilan Negeri Niaga Surabaya mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 7 garing perdata khusus garing HKI garing Cipta garing 2017 Pengadilan Negeri Niaga Surabaya sidang ditutup. Baik, kami panggil perkara nomor 7 garing perdata khusus HKI garing Cipta garing 2017 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya atas nama PT Intersport Marketing diwakili Iman Syah Budianto atau kuasanya sebagai penggugat dengan PT Maha Sukses diwakili Fajar Hermansyah atau kuasanya sebagai tergugat untuk memasuki ruang sidang 1. Majelis memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Niaga Surabaya mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 7 garing perdata khusus HKI garing Cipta garing 2017 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan. Apakah saudara pengacara penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Sudah yang mulia. Bagaimana dengan saudara pengacara tergugat? Apakah saudara juga sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Sudah yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan 1 minggu ke depan dengan pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Sebelumnya kami tanyakan kepada pengacara penasihat hukum penggugat dan penasihat hukum tergugat apakah putusan ingin dibacakan seluruhnya atau hanya amarnya saja? Cukup amarnya saja yang mulia. Amarnya saja yang mulia. Baik, sidang ditunda sampai tanggal yang ditentukan untuk pembacaan putusan dari Majelis Hakim. Sidang Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 7 garing perdata khusus HKI garing Cipta garing 2017 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya sidang ditutup. Kami panggil perkara nomor 7 garing perdata khusus HKI garing Cipta garing 2017 Pengadilan Negeri Niaga Surabaya atas nama PT Intersport Marketing diwakili Iman Syah Budianto atau kuasanya sebagai penggugat dengan PT Maha Sukses diwakili Fajar Hermansyah atau kuasanya sebagai tergugat untuk memasuki ruang sidang 1. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 7 garing perdata khusus HKI garing Cipta garing 2017 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan dari Majelis Hakim. Apakah saudara penasihat hukum penggugat dan penasihat hukum tergugat sudah siap untuk mendengarkan putusan? Sudah siap yang mulia. Sudah siap yang mulia. Baik. Mengadili dalam konvensi tentang eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya, tentang pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam rekonvensi, menolak gugatan penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum penggugat dan dalam konsepsi atau tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.516.000. Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2021 oleh kami Mohonayu SHMH selaku Hakim Ketua dan Ali Muslimin SHMH sebagai Hakim Anggota 1 dan Teddy Budinarenda sebagai Hakim SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Atas keputusan Majelis Hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan Majelis Hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Sidang Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 7 garing perdata khusus HKI garing Cipta garing 2017 garing Pengadilan Negeri Niaga Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2021 dinyatakan ditutup. Baik, Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.